Percaya hari Minggu ini adalah hari kemenangan, hari sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan karena Dia sungguh baik dan teramat baik di dalam hidup kita semua. Haleluya. Terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu yang menuntun setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan. Janjimu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur Tuhan, sungguh besar kasih setia-Mu, sungguh ajaib dan sungguh anugerah-Mu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa biarlah kebenaran firman Allah menjadi kekuatan, menjadi terang dan pelita bagi setiap langkah dan perjalanan hidup kami. Sembunyikan hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, biar bukan hikmat dan perkataan manusia, namun biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus dan perkataan Allah yang kami dengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, daripada saat ini saya mengundang kita bisa sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan biarlah kita boleh mengambil Alkitab. Bapak Ibu bisa mengambil note atau catatan kalau perlu mencatat. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam saat ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan judul Bertahan Sampai Akhir. Bertahan sampai akhir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita mendengar perkataan bertahan sampai akhir, sesungguhnya bertahan merupakan usaha yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Bertahan merupakan sebuah upaya yang manusia upayakan, yang sesungguhnya mempunyai harga yang jauh lebih besar untuk dibayar, Bapak Ibu Saudara. Contohnya apabila untuk seseorang meraih sebuah posisi, misalnya juara satu, itu memang berat, saudara. Namun apabila orang tersebut harus mempertahankan gelar kejuaraannya, mempertahankan posisinya yang ada di tempat teratas, merupakan another story, merupakan sungguh-sungguh merupakan cerita yang berbeda. Pada saat seseorang mengejar target, mengejar mimpi, mengejar keinginan, setelah diraih, setelah mendapatkan posisi, setelah mendapatkan kedudukan, setelah mendapatkan
tempat di mana dia inginkan menjadi nomor satu, menjadi juara dan lain segala macam, memang dibutuhkan usaha Bapak Ibu Saudara. Namun untuk seseorang dapat atau mampu mempertahankan posisi tersebut, mampu mempertahankan gelar tersebut, mampu mempertahankan kedudukannya, maka diperlukan usaha mungkin yang 2 kali, 3 kali, bahkan lebih banyak daripada usahanya untuk menjangkau kedudukannya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, untuk seseorang mempertahankan kondisinya, mempertahankan kekuatannya dan gelar bahkan kedudukannya, dibutuhkan kekuatan yang luar biasa. Dibutuhkan satu upaya, dibutuhkan harga yang besar yang harus dibayar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, orang yang sudah ditebus, dibayar mahal dengan darah Yesus di atas kayu salib, Tuhan sudah meninggalkan sebuah contoh, sebuah teladan. Tuhan meninggalkan sebuah map road, sebuah jalan buat kita untuk kita lalui, jalan keteladanan, cara hidup untuk bertahan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita melihat di dalam Alkitab di 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-23. 1 Petrus 2 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, ini merupakan sebuah pattern, sebuah roadmap, sebuah contoh keteladanan, sebuah cara yang Tuhan berikan kepada manusia, cara untuk bertahan, cara untuk tetap setia, cara untuk tetap taat berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, di sini Tuhan mengajar kita, saudara, Tuhan sesungguhnya Tuhan berkenan kepada orang yang bertahan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkenan kepada orang-orang yang bertahan di dalam iman dan kesetiaan mereka. Tuhan tidak tertarik kepada semua keberhasilan dan semua kehebatan dan kecanggihan serta keberhasilan manusia. Tetapi Tuhan sungguh tertarik, Tuhan sungguh tersentuh hatinya, dan Dia berkenan kepada orang-orang yang bertahan, orang-orang yang taat dan setia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua, mari kita bertahan dengan memberikan respon yang benar. Kita bertahan dengan memberikan respon yang benar, yaitu dengan tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap bertahan dengan memberikan sikap yang benar. Kita bukan hanya memberikan respon yang benar, tetapi kita memberikan sikap yang benar, Bapak Ibu Saudara. Kita juga bertahan dengan memberikan perkataan yang benar. Dan untuk itulah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menganugerahkan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk bertahan kepada kita. Karena Tuhan Yesus berkata, segala pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, saudara dikasih Tuhan. Juga di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Dikatakan di situ adalah, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikian firman Tuhan yang menganjurkan kita, mengajak kita, bahkan memberikan kita semangat
untuk tetap bertahan, karena orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, masa-masa yang sukar ini kita mungkin belum bisa melihat ujungnya ada di mana. Kita belum bisa melihat, mungkin perkataan atau statement manusia bisa berkata bahwa we are now still in the tunnel and we haven't seen the light yet at the end of the tunnel. We might be seeing a light, but maybe there is no light at the end. Maybe the light is the train is coming our way. Mungkin kereta yang datang kepada kita masih belum tahu. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita untuk terus bertahan sampai pada kesudahannya, dan kita akan selamat. Dan bukan itu saja Bapak Ibu Saudara, bahkan di dalam Yakobus dikatakan, Yakobus 1 ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, apabila kita bertahan, apabila kita taat, kita setia kepada Tuhan, bukan saja kita akan berada di dalam surga, berada di mana Yesus berada, namun juga kita diberikan mahkota kehidupan yang datangnya daripada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, bertahan dengan memberikan respon yang benar, yaitu tetap percaya kepada Tuhan. Bertahan dengan memberikan sikap hidup yang benar. Bukan kita bertahan, namun kita kesera-sera, what will be, tetapi kita bertahan dengan memberikan sikap yang benar, sikap yang penuh pengharapan, sikap yang positif, sikap yang mengasihi orang lain dan mengasihi Tuhan. Bahkan kita bertahan dengan memberikan juga perkataan yang benar, perkataan yang menjadi berkat buat orang lain, perkataan yang membangun iman dan pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan sampai di sini kita percaya bahwa Tuhan Allah yang setia, Dia yang terus akan menyertai, bukan saja menyertai, tapi Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan, Bapak Ibu Saudara. Dan dengan itu, bagaimana cara kita bertahan? Bagaimana cara kita bertahan sampai akhir? Bagaimana kita melalui semua ini? Bagaimana kita memberikan respon yang benar? Bagaimana kita bersikap dan berkata-kata? Bagaimana cara kita bertahan? Nah, Tuhan mengingatkan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita harus mengetahui dan percaya rancangan awal dari hidup kita. Mengetahui rancangan awal dari hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa di dalam sepanjang kehidupan manusia, ada saat-saat di mana hidup kita merasa begitu berat. Kita ada saat-saatnya di mana semua tantangan seolah-olah menimpa hidup kita, menindih kita. Masalah yang datang ini seolah-olah bertubi-tubi. Semua satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Dan di dalam hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti dan percaya bahwa kita diciptakan Tuhan untuk mampu menahan segala beban hidup. Karena itu, poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mengetahui rancangan awal kita. Tuhan menciptakan kita dengan kekuatannya untuk menanggung segala pencobaan yang datang dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dari semua itu, Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa tahu
seberapa besar tantangan yang datang dalam hidup kita. Saudara, seperti seorang arsitek yang duduk dan memikirkan, mempersiapkan semua persiapan sebelum dia membangun sebuah gedung pencakar langit. Nah, dia akan mengadakan persiapan, dia akan mempelajari, dia akan menimbang, memikirkan, dan memutuskan segala sesuatu yang terbaik. Ketika seorang arsitek mendesain sebuah gedung pencakar langit, ia tidak hanya, saudara, mendesain bagian luarnya saja. Dia tidak hanya mendesain bagaimana nanti bentuknya, bagaimana warnanya, bagaimana ukurannya, dan segala macam ornamen yang ada di luar gedung tersebut. Semua itu penting, Bapak Ibu Saudara. Namun tidak ada gunanya jika arsitek tersebut tidak merancang infrastruktur, tidak merancang struktur bagian dalamnya. Arsitek ini harus menghitung semua beban yang akan ditampung atau dipegang oleh gedung tersebut. Arsitek tersebut harus bisa memperhitungkan setiap lantai mampu menahan beban. Bahkan kekuatan kaca yang di luar mampu menahan tekanan angin yang keras, Bapak Ibu Saudara. Dan untuk semua itu arsitek harus mempertimbangkannya jauh-jauh hari sebelum pembangunan itu dimulai. Dan semua itu maka akan dia tahu seberapa besar kira-kira plat baja yang akan dipakai, seberapa besar plat baja yang akan dipakai di tiap-tiap lantai, seberapa tebal, seberapa dalamnya tiang-tiang pancang yang dipancangkan dan ditanam di bawah tanah sebagai fondasi. Seberapa tebal fondasi tersebut masuk ke dalam tanah, itu pun harus dipikirkan oleh arsitek tersebut, Bapak Ibu Saudara. Karena itu sesungguhnya yang jauh lebih penting, seberapa dalam dan seberapa tebal fondasi tersebut dapat menanggung kekuatan dari semua beban gedung tersebut. Dan ini semua dipikirkan, dipersiapkan, dibuat sebegitu rupa sampai matang, sampai siap oleh arsitek tersebut sebelum pembangunan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, prinsip yang sama juga terjadi atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita melihat, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menyusun rencananya, ketika Tuhan menyusun rencana hidup saudara dan saya, Dia sudah memperhitungkan semua hal, Bapak Ibu Saudara, yang akan kita hadapi. Tuhan sudah mempertimbangkan, Dia sudah mendesain, Dia sudah mempersiapkan segala hal yang akan Bapak dan Ibu Saudara dan saya hadapi pada saat kita hidup. Dan semua tekanan, semua tekanan angin dan lain-lain, Tuhan sudah memperhitungkan semua itu. Bahkan Tuhan memperhitungkan setiap luka yang mungkin kita akan alami. Tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkata bahwa Tuhan itu adil, karena itu kita melihat bahwa setiap ketidakadilan Allah adalah pada saat Allah merancang hidup kita yang hanya mampu menahan angin atau tekanan sebesar mungkin 80 pound atau 80 mile per hour tekanan angin. Tuhan hanya merancang kita hanya sebegitu besar, sedangkan pada saat kita hidup, angin yang datang kepada kita tekanannya adalah 120 mile per hour. Tekanannya adalah 100 atau 120 pound. Karena itu Tuhan tidak adil kalau menciptakan kita hanya seperangkat tubuh yang hanya mampu menanggung 50 atau 80 pound. Kalau cobaan yang kita hadapi di atas 100 pound.
Namun Tuhan tahu berdasarkan ayat ini saudara, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan tahu kalau dalam hidup kita pasti akan dilukai, kita pasti akan dihianati, kita pasti akan pernah kalah, pernah kecewa, kita pasti pernah disakiti oleh orang. Dan semua pencobaan yang semacam itu, Tuhan sudah mendesain hidup kita, hati kita, dan semua keberadaan kita sudah didesain untuk mampu menanggung pencobaan di dalam hidup kita. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita katakan dengan iman kepada pikiran dan perasaan kita. Kita katakan bahwa Engkau mampu melalui cobaan ini. Engkau mampu melalui dan keluar dari cobaan wabah corona ini di dalam nama Yesus. Dan kami percaya, saudara, dengan memperkatakan perkataan iman ini, maka kekuatan yang sudah built in, yang sudah originally ada di dalam hidup kita, saudara, maka itu akan terkuat dan mulai beroperasi, mulai bekerja, seperti ada tombol yang ditekan sehingga mulai kelihatan tulisan on. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mendesain kita sedemikian rupa. Karena itu salah satu bentuk kekuatan dan salah satu bentuk desain Tuhan yang ada dalam hidup kita adalah satu hal yang namanya adaptasi. Manusia mempunyai kekuatan yang luar biasa dan mampu untuk beradaptasi. Dan inilah salah satu kekuatan Allah yang built in, yang Allah taruh dalam hidup manusia, supaya manusia mampu menahan tekanan angin yang datang, mampu menghadapi badai dalam hidup ini. Seperti seorang arsitek yang mengatur dan mendesain gedung yang tinggi, dia harus berpikir bahwa ketebalan kaca yang seperti apa yang harus dia pakai. Ketebalan kaca yang harus setebal mana bukan hanya menahan angin, tetapi menahan sinar matahari, menahan tekanan dan segala situasi untuk mampu bertahan dalam cuaca panas maupun dingin. Dan seperti itu pun Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa bahkan jauh lebih luar biasa. Kalau kita melihat itu hanya manusia membangun gedung, apalagi Tuhan yang mendesain hidupmu dan hidupku, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat di sini saudara, Anda sudah dirancang untuk menahan badai. Anda sudah dirancang untuk bertahan dari musuh. Anda sudah dirancang untuk bertahan sampai mimpi-mimpi yang Tuhan berikan will come to pass, akan menjadi kenyataan. Anda sudah dirancang untuk itu Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita ini, mengapa kita perlu tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan? Karena kalau kita jauh di luar persekutuan itu Bapak Ibu Saudara, kita gampang sekali diombang-ambingkan. Karena sesungguhnya iman yang seperti ini, pengertian yang seperti ini tentang rancangan kita Bapak Ibu Saudara, itu kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara. Di dalam Ibrani 12 ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin hanya dikatakan jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tetapi di dalam King James Version, Hebrew 12 ayat yang ketiga, Ibrani 12 yang ketiga, itu dikatakan seperti ini, for consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your mind. Jadi dikatakan, janganlah pikiran kita menjadi pingsan, saudara. Pikiran kita menjadi mati. And faint in your mind. Kalau bahasa Indonesia hanya mengatakan, janganlah kamu lemah dan putus asa. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan ingin katakan kepada kita, jangan pikiran kita menjadi lemah, menjadi pingsan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tinggal di luar persekutuan dengan Tuhan, kita tinggal di luar persekutuan daripada Tuhan Yesus, maka gampang sekali kita diombang-ambingkan. Kita mudah diombang-ambingkan dengan segala sesuatu yang terjadi. Perasaan ini, pikiran ini, dan semua masuk dari jendela mata dan telinga kita.
Dari apa yang kita lihat dan kita dengar, Bapak Ibu Saudara, semua akan mempengaruhi kita. Bahkan kadang-kadang manusia cepat sekali untuk menyerah, bahkan cepat sekali untuk mengeluh. Susah sedikit kita mulai mengeluh, repot sedikit kita mulai mengeluh, saudara. Bukan hanya itu saja, tetapi di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, kita repot sedikit, sibuk sedikit, capek sedikit, kita sudah gampang mengeluh. Dan keluhan yang terjadi bukan hanya menyebabkan kerugian pada diri kita sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Suami istri bisa bertengkar, suami istri bisa ribut, orang tua dan anak juga bisa ribut gara-gara soal ngeluh dan cepat sekali untuk menyerah. Saudara, hidup ini susah dan berat. Saya katakan demikian, Bapak Ibu Saudara, karena memang kita hidup di dunia yang sudah corrupted. Dunia ini sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini sudah diwarnai oleh dosa. Kita hidup di dalam dunia yang sudah terpolusi oleh dosa. Inilah konsekuensi dari dosa, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dunia ini tidak ada lagi yang sempurna. Tidak ada lagi yang sempurna. Tapi manusia selalu mau berharap yang baik yang dia dapatkan. Tetapi dia tidak mau melakukan apa yang harus dibayar. Manusia mau mendapat yang baik, tetapi tidak mau untuk membayar harganya. Karena itu banyak kita yang mudah sekali mengeluh, mudah cepat berputus asa, mudah sekali berkata, udah aku capek, aku gak mau lagi. Mudah sekali keluhan seperti itu keluar. Mudah sekali di dalam keluarga suami istri berkata, kamu gak bisa buat aku happy lagi. Perasaan cintaku sudah hilang dengan kamu dan lain-lain. Nah, situasi seperti ini, saudara, tercipta karena kita mulai hidup di luar persekutuan dengan Tuhan. Saat kita keluar di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka angin yang masuk, semua yang kita rasakan lewat panca indera kita, lewat pendengaran, lewat apa yang kita lihat, mulai mengusik hati kita, mulai mengusik perasaan kita, emosi kita, mulai mengusik pikiran kita. Dan akhirnya kita berkata, udahlah, ini sepertinya sudah terlalu berat buat saya. It is too much. Saya I don't sign for this. Saya pikir menikah bahagia. Saya pikir bekerja di company ini saya bisa mendapatkan kebahagiaan. Saya pikir punya rumah akan bahagia. Saya pikir punya anak akan bahagia. Saya pikir ini dan itu dan segala macam. Tetapi yang sekarang yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, kita mulai melihat lebih besar badai daripada kuasa Tuhan. Kalau kita keluar dari persekutuan akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka yang akan nampak dalam mata kita adalah lebih besar badai, lebih besar segala sesuatu daripada besar kuasa Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya mengajak kita semua untuk kembali kepada rancangan mula-mula. Tuhan menciptakan kita dengan segala kuasanya yang ajaib, Bapak Ibu Saudara. Dan semua tantangan yang ada di dalam hidup kita ini, sesungguhnya semua tantangan itu bukan datang untuk tinggal dalam hidup kita, tetapi semua tantangan datang dalam hidup kita untuk berlalu. Tantangan yang datang dalam hidup kita itu pasti berlalu. Karena itu dia tidak tinggal dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan biar kebenaran ini akan membuka pengertian kita, membuka iman kita bahwa setiap tantangan dan pergumulan tidak datang dalam hidup kita untuk tinggal dalam hidup kita, tetapi untuk berlalu. Dan semua tergantung dari saudara dan saya. Bagaimana kita meresponi, bagaimana kita menyikapi. Semua tantangan bisa saja dia jadi tinggal kalau kitanya menyerah. Kalau kita menyerah dan kita tidak mau bertahan, kita putus asa, maka kita sudah dimakan dan dikalahkan oleh tantangan tersebut. Tantangan ini hanya datang dan berlalu, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, mari kuatkan iman dan pandangan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang ajaib yang sudah merancang kita, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat di sini bahwa pikiran yang semakin dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, makin membawa kita jauh daripada Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 139 dikatakan, aku bersyukur kepadamu,
oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ kejadianku dahsyat dan ajaib. I was wonderfully and beautifully made. Terima kasih Tuhan. Dikatakan tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, inilah yang luar biasa. Tuhan adalah Tuhan di atas semua arsitek dan di atas semua desainer. Dia yang mendesain saudara dan saya. Bagaimana Tuhan menjadikan kita dahsyat dan ajaib. Dan dari situ saudara, kita sadar bahwa Tuhan menciptakan kita, mendesain kita untuk mampu bertahan di dalam badai, untuk mampu menghadapi tantangan dan menghadapi pencobaan. Kalau Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia, Dia menang di atas pencobaan iblis. Dari situ pun Tuhan katakan, engkau juga akan mampu melawan iblis. Karena iblis sudah kukalahkan di atas kayu salib di dalam nama Yesus. Karena itu saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Yesus yang sudah mengalahkan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dari situlah kita mempunyai iman dan pengharapan. Bahwa apabila kita sadar bahwa sesuatu di dalam kita built in, Tuhan sudah mendesain kita sedemikian rupa, Bapak Ibu Saudara, supaya kita sanggup dan cakap di dalam setiap kejadian, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Semua pencobaan, tantangan hidup, kesusahan hidup, sesungguhnya itu merupakan satu arena yang Tuhan izinkan supaya kuasa Tuhan dan kekuatan Tuhan yang ada dalam hidupmu bisa beroperasi. Dan supaya dari situlah kita bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang semakin kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan ini kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan menciptakan kita dengan luar biasa. Kalau yang tadi pertama, kita diajak Tuhan untuk melihat dan mengetahui rancangan awal kita. Kita dirancang, kita didesain untuk mampu berdiri mengatasi badai kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa bagaimana caranya untuk terus bertahan. Bertahan di dalam iman, bertahan di dalam sikap hidup, dan bertahan di dalam semua apa yang kita kerjakan buat Tuhan. Memberi hidup diajar oleh Tuhan. Ini yang membuat kita mampu bertahan, saudara. Manusia mampu bertahan kalau kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, memberikan hidup kita untuk diajar oleh Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat 20, Bapak Ibu Saudara, di situ firman Tuhan mengatakan, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Nah, dari sini saudara, kita melihat Tuhan mengizinkan kita melalui tantangan hidup, di mana mungkin di dalam tantangan ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan kita hanya memiliki roti yang sedikit, memiliki air yang sedikit. Nah, maksud firman Tuhan di sini Bapak Ibu Saudara, ada masa-masa di dalam tantangan hidup kita, di mana Tuhan izinkan tantangan dan kesusahan itu datang, tekanan hidup itu datang. Mungkin resource dari hidup kita itu dibatasi oleh Tuhan. Mungkin kita nggak cukup makan. Bukan hanya bicara tentang tidak cukup makan. Mungkin ada banyak sumber-sumber, banyak hal-hal yang biasanya hal-hal itu bisa membantu kita, tapi semua ditutup oleh Tuhan. Saudara, dalam masa-masa ini banyak yang ditutup. Kalaupun restoran hanya menerima to go, tapi banyak tempat-tempat yang non-esensial juga yang ditutup, Bapak Ibu Saudara. Dan bukan sebuah kebetulan.
Kalau memang tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat hiburan, dari yang positif sampai yang negatif. Tempat-tempat hiburan biasanya orang kalau lagi susah, orang kalau lagi stres, orang kalau lagi jenuh, mungkin mereka bisa pergi ke pantai, mereka bisa pergi ke taman, mereka bisa pergi ke tempat rekreasi yang lain, bahkan mereka bisa pergi ke mall. Dan sekarang semua itu ditutup, saudara. Dan mungkin bagi sebagian orang, ada orang-orang yang sudah, kalau tekanan hidup datang, kalau sudah stres, ribut di rumah tangga dan lain-lain, mungkin kita pelariannya apa? Kita mungkin mau cari alkohol, kita mau wah, it's a me time. Jangan ganggu aku mau pergi. Kita mau bisa mungkin pergi ke bar, kita pergi kemana dan lain segala macam. Ada orang-orang yang pelariannya, atau mereka mau melari, atau mereka mau menolong diri mereka sendiri dengan cara seperti itu aja. I just want to forget it. Udahlah, kita untuk melupakan masalah ini, lebih baik kita kongko, kita minum, kita have fun, kita nonton dan lain-lain. Tapi saudara lihat, hari-hari ini tempat-tempat yang seperti itu ditutup oleh Tuhan. Dan bukan satu kebetulan, Bapak Ibu Saudara. Bukan satu kebetulan. Sehingga orang semua harus stay home. Dan di sini Tuhan sedang mengembalikan prinsip hidup manusia. Apabila engkau menemui kesulitan, tantangan, jangan lari dari kesulitan, jangan lari dari tantangan hidup, jangan lari dari kekalahan, jangan lari dari kegagalan, tetapi tetap berdiri teguh dan belajar sesuatu di dalamnya. Amin, saudara. Tetap berdiri teguh dan belajar sesuatu daripadanya. Kita tidak bisa lari dari masalah kita. Kita tidak bisa lari dari kenyataan. Kita mungkin bisa kabur kemanapun, tetapi masalah itu ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang harus kita gumulkan. Itu yang harus kita belajar untuk mengalahkan. Dan seringkali keegoisan kita, keakuan kita yang membuat kita enggan belajar. Yang bukan hanya membuat kita enggan belajar, keegoisan kita dan keakuan kita seringkali yang merantai dan mengikat kita, sehingga kita tidak mampu untuk bertumbuh. Karena kita merasa bahwa harga diri saya terlalu tinggi, bahwa kita merasa bahwa I'm entitled, saya layak untuk dihargai, saya layak untuk dimengerti dan lain segala macam. Saudara, apakah Yesus tidak layak untuk dihargai waktu dia mati, waktu dia dihakimi dan dia diam? Dikatakan tadi Bapak Ibu Saudara bahwa pada saat dia dihakimi, diadili, dia tidak membalas atau dia tidak mengancam, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita ada apa-apa sedikit, perkataan yang paling cepat keluar dari kita adalah, wah, dia nggak tahu berhadapan dengan siapa. Wah, dia nggak tahu sebelum aku kenal Tuhan, wah bahaya. Dan lain segala macam, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita nggak sebutkan itu di depan orang yang ada di sekitar kita, tetapi mungkin itu menjadi percakapan antara saudara dan pikiran saudara sendiri. Dan di saat itulah, saudara, Tuhan mau menolong hidupmu. Tuhan mau menolong engkau dan mengajar engkau. Di saat roti dan air serba sedikit, di saat semua serba terbatas, bahkan sangat tidak ada, di saat itulah pengajarmu, Tuhan Yesus, dia tidak menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakang. Inilah jalan, berjalanlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana Tuhan hadir, Tuhan tidak hadir sebagai pendakwa. Perhatikan ini, saudara. Dimanapun Tuhan hadir, apabila Tuhan hadir dalam hidupmu, dia tidak hadir sebagai pendakwa. Dia tidak hadir dalam hidupmu dan mempersalahkan engkau. Dia tidak hadir di dalam hidupmu dan menyalahkan engkau. Dia tidak hadir di dalam hidupmu dan dia tidak marah-marah dengan engkau, dan dia tidak menyatakan itu kamu baru belajar itu ya. Dia tidak mendisiplin engkau dengan cara yang seperti itu. Tapi dimanapun Tuhan berada, Bapak Ibu Saudara, di dalam hidupmu, dia tidak hadir sebagai pendakwa,
Tetapi dimanapun Tuhan berada, apabila saudara mengundang Yesus hadir dalam hidupmu, dia akan hadir sebagai pengajar, Bapak Ibu Saudara. Dia akan mengajar engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita berhenti belajar, karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengajar, Bapak Ibu Saudara. Never stop learning, because God never stop teaching. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengajar. Bagi semua hamba-hamba Tuhan, inilah waktunya memperbaiki sistem kita melayani Tuhan, gaya kita melayani Tuhan, gaya kepemimpinan kita. Kita harus beradaptasi dengan shifting yang sedang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Dan jangan cepat merasa puas. Harus terus belajar. Kalau kita tidak mau membuka diri untuk belajar, itu sama halnya dengan kita tidak mempercayai Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita pikir kita sudah sanggup dan mampu, tapi dalam firman Tuhan, Tuhan berkata, bahkan sampai saat ini pun Bapakku masih bekerja. Bapakku masih bekerja. Karena itu saudara, jangan stop belajar, karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengajar. Dari situlah Bapak Ibu Saudara, Yesaya 48 ayat 17 dikatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Saudara, dalam dunia ini ada banyak hal yang kita bisa terima. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari juga. Namun di atas semua itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, baiklah kita menaruh firman Tuhan di posisi yang paling tinggi dalam hidup kita. Baiklah kita menaruh firman Tuhan di posisi yang paling terdepan dalam hidup kita. Karena kita percaya hikmat datang daripada hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan dari situlah saudara, kita akan dimampukan Tuhan. Pada saat kita mengizinkan Tuhan mengajar hidup kita, memimpin hidup kita, Dia akan memberitahukan kepada kita jalan-jalan kehidupan, jalan-jalan yang menuntun kita kepada hidup yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau di dalam dunia ini ada banyak prinsip-prinsip hidup yang kedengarannya baik, yang kedengarannya masuk akal, tetapi yang sebenarnya di baliknya akan membuat kita lebih jauh daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam prinsip-prinsip dunia, yang menjadi kebanggaan adalah kekuatan manusia. Di dalam prinsip-prinsip dunia, yang menjadi kebanggaan adalah kekuatan daripada uang, kekuatan daripada manusia, kekuatan daripada sistem politik dan lain segala macam. Tetapi kalau kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membawa dan memimpin jalan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan dari situ Tuhan katakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saudara-saudara ada di jalan yang mana saat ini? Apakah saudara ada di jalan yang harus saudara tempuh? Apakah saudara ada di jalan di mana sebenarnya saudara tidak harus ada di jalan itu? Saudara mungkin sudah pernah kecewa, saudara sudah pernah berputus asa, karena itu saudara memutuskan untuk berjalan. Kalau di dunia ini ada mungkin sebuah lagu, I did it my way. Kedengarannya bagus dan enak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalamnya berbicara mengenai egois yang terlalu tinggi, dan bagi dirinya, dia tahu apa yang baik buat dia. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, yang tahu yang paling baik buat kita adalah Tuhan. Karena kita ini sudah terpolusi oleh dosa. Kita sudah jatuh oleh dosa. Pikiran kita terbatas.
perasaan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas, saudara. Otak kita cuma segede gini. Tapi Tuhan, Dia yang awal dan yang akhir. Dia ada sebelum kita ada. Dia sudah menulis hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia tahu apa yang terbaik. Dia yang menulis manual book daripada hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita tahu yang terbaik buat kita hanya ini, tapi Tuhan tahu kalau itu belum yang terbaik. Ada masih banyak hal yang jauh lebih baik. Makanya firman Tuhan katakan, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, apa yang belum pernah didengar oleh telinga, apa yang belum pernah terpikirkan, itu yang Tuhan berikan buat anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Dan biar di dalam firman Tuhan ini, saudara dikasih Tuhan, ada banyak jiwa yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Jika hari-hari ini jalan hidupmu menjauh daripada Tuhan, jika hari-hari ini jalan hidupmu engkau rasakan engkau sendiri, mungkin engkau rasa Tuhan sudah jauh dari engkau, tapi saat ini dengan kekuatan firman Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk kembali kepada jalan Tuhan yang benar, untuk kembali kepada jalan firman Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup untuk mengubah kehidupanmu. Karena hanya Tuhan yang akan memberikan engkau, mengajar engkau tentang hidup yang memberi faedah dan menuntun di jalan yang seharusnya engkau tempuh. Dan dari situ Bapak, Ibu, Saudara, ayat yang ke-18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Inilah saudara, damai sejahtera adalah sebuah hasil, sebuah efek, sebuah dampak. Karena kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan dalam hidupmu. Dari situlah Bapak, Ibu, Saudara, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Saudara, manusia merasa damai kalau uang banyak. Manusia merasa damai kalau badan lagi sehat, pikiran lagi senang dan happy, dan semua serba ada, tidak ada apa-apa. Itu akan membuat kita mungkin merasa damai. Dan sesungguhnya damai yang seperti itu adalah damai yang palsu, Bapak, Ibu, Saudara. Itu adalah damai KW, bukan KW 1, Saudara. Mungkin KW 10 atau 100. Damai yang bukan kedamaian yang sesungguhnya. Karena damai yang seperti itu bersifat temporary, bersifat sementara. Kalau uang lagi ada, kalau semua lagi sehat dan lagi baik, kita bisa tenang, bisa damai, bisa tidur. Tetapi lagi zaman-zaman seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara, zaman susah seperti ini, di mana orang kaya yang punya uang pun tidak bisa berbuat banyak, di mana orang-orang kaya yang pada saat ini mereka dipanggil Tuhan meninggal, walaupun bukan karena virus corona, tetapi kematian mereka tidak ada satu orang pun yang datang. Dan di mana itu, Bapak, Ibu, Saudara? Di saat yang seperti ini, di mana kekuatan uangmu tidak akan mempunyai kuasa apa-apa lagi. Dan justru dalam saat yang seperti ini, manusia akan mempertanyakan di mana ketenangan yang sesungguhnya. Manusia akan mulai terusik dan mencari di mana damai yang sesungguhnya. Jikalau uang tidak bisa berfungsi, jikalau relasi dan segala hal yang manusia ciptakan, sistem-sistem yang sudah canggih seperti apapun yang manusia sudah bangun, tapi saat-saat ini semua seolah-olah tidak berdaya apa-apa. Dan saat itulah Bapak, Ibu, Saudara, mulai manusia mencari akan Tuhan, mencari bahwa tidak ada yang dapat menyamai Tuhan, tidak ada yang dapat menggantikan Tuhan. Karena itu ayat yang ke-18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan, melakukan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, saudara. Damai sejahtera yang daripada Tuhan adalah damai sejahtera yang sesungguhnya, bukan damai sejahtera yang bisa dipengaruhi. Walaupun tekanan ada di luar hidup kita,
tetapi apa yang di dalam hati kita, damai yang seperti aliran sungai itu akan memampukan kita bertahan di dalam situasi yang seperti ini. Karena kita hidup bukan dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, tetapi kita hidup karena iman dan melakukan perintah-perintah Allah di dalam hidup kita. Dari situ kita percaya, Bapak Ibu Saudara, bahwa dikatakan dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow, luar biasa saudara. Saya sangat diberkati oleh ayat ini, bahwa damai sejahtera dan kebahagiaan seperti gelombang laut. Saudara, kalau kita ada di laut, kita mungkin melihat gelombang yang kita di dalam pikiran kita, gelombang ini nggak mungkin tiba-tiba habis dan berhenti, saudara. Nah, itu yang dikatakan bahwa kebahagiaan kita akan terus menerus. Karena apa, saudara? Kita tinggal dekat dengan sumber mata air. Seperti pemazmur katakan, berbahagialah orang seperti orang yang ditanam di tepi aliran air, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Tuhan katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahteramu dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Nah saudara, inilah cara kita bertahan. Bagaimana kita bertahan? Kita percaya, kita mengerti, kita diciptakan Tuhan untuk mampu bertahan di dalam menghadapi badai. Kita diciptakan Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, karena Tuhan tidak membiarkan engkau dicobai melebihi kekuatanmu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Dan dari situ pun kita berkata, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau. Karena poin yang kedua bicara buat kita harus memberikan hidup kita diajar oleh Tuhan. Memberikan hidup kita mau diatur, dipimpin, diajar oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Yang memberi faedah. Tuhan akan memimpin, mengajar kita, supaya hidup kita seperti apa yang Rasul Paulus katakan, Bapak Ibu Saudara. Kalau hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, maka apabila aku masih diberikan kesempatan untuk hidup, aku mau hidupku ini memberi buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberi buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita ini berfaedah, bukan hanya bermanfaat buat diri kita sendiri, tetapi buat banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, Bapak Ibu Saudara. Dan yang menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Dari sinilah Bapak Ibu Saudara, kita diajar Tuhan untuk terus bertahan di dalam kehidupan. Nah, doa saya sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada saudara yang hampir menyerah, atau mungkin ada saudara yang memang sudah menyerah, tapi mungkin saat ini, mungkin tidak sengaja saudara klik di dalam Facebook dan lain-lain, dan saudara menemui channel tersebut, mendengarkan khotbah ini, bukan satu kebetulan, tetapi saya percaya ada rencana Tuhan yang ajaib. Kembali kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang bertahan akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Orang yang bertahan, orang yang taat adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak tanya seberapa besar pekerjaan kita, penghasilan kita dan lain-lain, pelayanan kita dan lain-lain. Yang Tuhan akan katakan kepada kita, marilah kepadaku hambaku yang taat dan setia, turutlah bersama dengan kebahagiaan Tuhanmu. Dari situ Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan ini merupakan panggilan buat kita semua, ajakan buat kita semua, seruan Tuhan buat kita semua, untuk terus tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan, bertahan di dalam pengenalan dan bertahan supaya kita kembali melihat rancangan kita. Kita diciptakan Tuhan sebagai orang yang mampu bertahan. Kita juga bertahan, kita diajar Tuhan bagaimana cara untuk bertahan, yaitu memberi diri untuk diajar oleh Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini, saudara, bukan hanya memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun kalian semua berada,
tetapi akan merubah sikap pandang cara hidup kita. Dirubah, kita kembali kepada Tuhan, kita bertobat, kita sungguh-sungguh lebih taat dan setia di dalam persekutuan kita akan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara, kita berdoa saat ini. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Terima kasih atas firman-Mu memberitahu buat kami semua untuk bertahan sampai pada akhirnya. Tuhan, untuk mempertahankan iman kami, mempertahankan kesetiaan kami, bukanlah cara yang mudah. Tapi kami percaya, bukan juga mustahil jika kami tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena itu kami mau untuk bertahan. Karena kami percaya orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mungkin kami hampir menyerah, atau mungkin kami sudah menyerah, kami sudah meninggalkan Tuhan. Tetapi di waktu-waktu ini, di saat segala sesuatu menjadi terbatas, di saat segala sesuatu menjadi tertutup, air dan roti menjadi terbatas buat kami. Sesungguhnya saat itu mata kami tertuju kepada Engkau ya Tuhan, sumber hidup dan kekuatan kami. Dari sanalah datang pertolongan dan kekuatan kami. Karena itulah Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami, tanda kami mau menyerah, kami mau kembali, kami mau bertobat, kami mau sungguh-sungguh taat hidup bertahan bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan sudah ciptakan kami. Tuhan sudah rancang kami sedemikian ajaib dan luar biasa untuk mampu menghadapi tekanan, badai, dan pencobaan. Tuhan tahu kalau kami akan dilukai. Tuhan tahu kalau kami akan dikecewakan. Tuhan tahu kalau ada banyak masalah yang akan kami tanggung. Tapi Tuhan juga sudah memberikan kemampuan di dalam hidup kami untuk bertahan dan berjalan di dalam pencobaan, di dalam tantangan hidup. Karena itu Tuhan, kami juga mau memberi diri kami untuk terus diajar, dipimpin oleh Tuhan, dan senantiasa mau belajar hal-hal yang datang daripada Tuhan. Karena Tuhan akan memberitahukan kepada kami hal-hal yang berfaedah dan menunjukkan kepada kami jalan yang seharusnya kami jalani. Terima kasih Tuhan, dan apabila kami memperhatikan firman-Mu dan melakukannya, maka damai, sejahtera, dan kebahagiaan akan mengalir seperti sungai, seperti gelombang lautan yang tidak pernah berhenti. Dan disitulah letak kekuatan kami. Disitulah kami tahu kami mampu bertahan, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan kuasa yang sudah membangkitkan Yesus dari liang kubur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah saat ini setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan boleh dijamah di dalam nama Yesus, dirubah, disentuh, bahkan bertobat, berbalik kepada jalan yang benar di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga dipulihkan, rumah tangga dipulihkan di dalam nama Yesus. Dan kami mendapat kekuatan yang baru untuk bertahan di dalam situasi yang berat seperti ini. Karena kami percaya kami tidak sendirian, kami berjalan dipimpin oleh Engkau sendiri ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh diberkati, dikuatkan, dan kembali dijamah oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah doa saya dan jemaat dari Faithful International Church, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai kita ketemu di minggu yang akan datang di dalam channel yang sama, di dalam page yang sama Faithful International Church, dan sama-sama kita menikmati berkat dan hadirat Tuhan. Nah, saat ini saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Aseng yang akan memberikan pengumuman, mengingatkan kita akan beberapa hal, dan yang akan memberikan informasi-informasi update tentang keadaan gereja dan lain-lain. Terima kasih. Kami persilakan.
Selamat sore saudara-saudara semua. Hari ini kita diberkati kembali oleh firman Tuhan yang luar biasa. Bertahan sampai akhir. Kalau kita lihat Hollywood movie, semua orang yang kuat, yang hebat, selalu punya otot yang besar, mempunyai karakter yang kuat. Tapi di dalam kenyataannya, kehidupan sehari-hari Hollywood star itu ada yang bunuh diri, ada yang jatuh ke dalam alkoholisme, drugs, dan sebagainya. Jadinya apa yang mereka perlihatkan di dalam layar putih tidak semata-mata sesuatu yang benar. Dan pada hari ini kita diberikan firman Tuhan, kalau ternyata orang yang kelihatannya enggak sekuat itu, atau punya otot yang besar atau karakter yang kuat, ternyata mempunyai suatu kekuatan, yang kekuatannya itu datangnya dari Tuhan. It's unbelievable. Kalau kita lihat banyak orang-orang yang boleh bilang kehidupannya pas-pasan, nggak punya uang, tapi bertahan sampai akhir. Tetapi kadang-kadang kita lihat orang-orang yang banyak uang, yang mempunyai nama yang ternama, selebriti, tapi malah bunuh diri, kill themselves. Why? Karena ada bedanya kekuatan yang datang dari Tuhan dan kekuatan yang mereka merasa mereka punya. Kekuatan dari Tuhan itu seperti firman Tuhan pada hari ini, seperti kita yang ditanam di pinggir sungai yang airnya nggak pernah habis, dan kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk selalu menghadapi semua masalah, semua tantangan. Coronavirus untuk a faithful Christian is nothing. Hanya salah satu wabah yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Dari seumur hidup kita akan menghadapi wabah-wabah penyakit, disaster, musibah, semua akan kita hadapi. Tetapi kita itu seperti tanaman yang di pinggir sungai yang pernah kehabisan air, yang kita tumbuh subur, berbuah dengan buah yang benar. Jadi saudara-saudara, kita diberkati oleh Tuhan pada hari ini dengan firman Tuhan yang luar biasa. Jangan lupa bawa di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita, Pastor Sami, dan juga keluarganya, supaya mereka dipakai Tuhan lebih banyak lagi di dalam pelayanan mereka. Dan seperti biasa, saya juga memberikan information tentang saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan gift atau sumbangan untuk Faithful International. Saudara-saudara bisa pergi ke faithfulfic@gmail.com dan bisa menggunakan Venmo atau Zelle, dan saudara-saudara bisa klik di faithfulfic@gmail.com, dan saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan donation atau cash atau cek bisa menghubungi saya dengan nomor yang ada di screen atau menghubungi Pastor Sami. Oke, setiap Sabtu jam 5 sore kita ada care group yang kita adakan melalui Zoom. Saudara-saudara yang belum sign up dengan Zoom app, saya berharap bisa ikut di dalam Zoom online care group ini setiap Saturday jam 5 sore. Oke, seperti biasa saya minta saudara-saudara untuk saling mendoakan satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain, supaya kita semua stay faithful till the end. Dan seperti biasa saya ucapkan Happy Sunday, dan berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jika ingin memberikan persembahan bisa lewat Venmo atau Zelle
di faithfulfic@gmail.com. Ini username yang kita pakai, bisa lewat Venmo atau Zelle. Username-nya faithfulfic@gmail.com, atau cash atau cek bisa hubungi saya atau Pak Aseng. Puji Tuhan, dengan atas nama gereja pun saya mengucapkan terima kasih atas persembahan-persembahan yang sudah masuk dari Bapak Ibu Saudara, baik melalui Venmo, melalui Zelle, baik juga melalui cash dan cek yang sudah kita terima. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa dalam waktu-waktu yang sukar seperti ini, kita percaya keikhlasan Bapak Ibu Saudara dalam mengasihi Tuhan melalui pemberian persembahan, Tuhan akan berkati berlipat kali ganda. Dan kita percaya bahwa kita ada di tempat ini, kita memberi karena kita sudah diberi terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk hal itu Bapak Ibu Saudara. Dan ini juga atas nama gereja Faithful International Church, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun pada hari Rabu yang lalu, Rabu atau Kamis yang lalu, Ibu Lina dan Ibu Linda. Selamat berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kita juga bersyukur atas letter of recognition untuk Ibu Susana Wijaya dalam accomplish di pekerjaannya yang Tuhan sudah pimpin dan luar biasa menjadi kesaksian buat banyak orang. Dan kita berdoa terus, biarlah saudara dalam jemaat ini, orang-orang jemaat akan bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan dan menjadi kaki dan tangan Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Apabila Bapak Ibu Saudara mau ikut terlibat dalam Zoom Care Group, bisa hubungi saya atau Pak Aseng. Kita akan bisa membantu untuk memanage-nya. Dan tetap stay healthy, ada di dalam kita punya FIC Best, berdoa, berjaga, tenang dan sehat, sehat dan tenang, Best. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, biar kita terus ada di dalam pimpinan, bisa terus bersuka cita, jaga hati, tetap berdoa. Dan kita percaya semua ini akan berlalu. Ingat yang tadi saudara, tantangan datang bukan untuk tinggal, tetapi untuk berlalu. Karena itu, mari terus kita bersama-sama bertahan bersama dengan Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa bersama-sama saudara. Kita menutup ibadah, tele ibadah kita pada hari ini. Kami bersyukur Bapa Surgawi karena Engkau yang baik, Engkau luar biasa, mengizinkan kami beribadah pada saat ini, walaupun hanya tele ibadah Tuhan, tapi kami percaya gedung gereja ditutup, tetapi gereja yang sesungguhnya tidak akan pernah tutup, karena Yesus sebagai batu karang dan yang mempunyai gereja yang am. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kami bersyukur buat tim yang sudah membantu hamba-Mu, Pak Aseng, Pak God Bless, juga Pak Stefano. Terima kasih Tuhan Yesus juga buat orang-orang yang membantu juga di dalam supporting us, di dalam refreshment dan doa-doa mereka. Kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa. Kami juga berdoa buat semua jemaat-jemaat Tuhan, setiap orang yang melihat ibadah ini dan mendengar firman Tuhan, biarlah kekuatan firman Allah yang sanggup untuk mengubah hidup mereka dan memberkati hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur untuk persembahan-persembahan yang sudah diterima dan persembahan-persembahan yang akan diberikan oleh jemaat-jemaat Tuhan, oleh orang-orang yang tergerak. Kami percaya Tuhan yang campur tangan lewat semua ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap pekerjaan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam masa-masa ini biar kami dikuatkan Tuhan bertahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa dalam surga, pada akhirnya kami mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah Engkau, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan menjadi berkat. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Apapun yang engkau dengar dan apapun yang tanganmu kerjakan menjadi pelaku firman. Apapun yang tanganmu kerjakan akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah keluargamu, rumah tanggamu, orang tua, anak-anak, cucu-cucu, mertua, menantu, besan diberkati Tuhan. Pekerjaanmu, pergumulanmu semua
Tuhan akan tolong. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kekuatan serta pimpinan melalui Roh-Nya yang kudus akan memampukan dan memperlengkapi kita semua, menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih juga untuk Ibu Maria yang sudah memanage sekolah minggu FIC, dan semua kita yang sudah mengusahakan Zoom Care Group yang sudah terlibat. Kami mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. God bless you all. Haleluya.